Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Pada sore kali ini saya akan menyampaikan tentang kontrak hukum yang disampaikan oleh saya R.Adi Kencana NIM 205100077. Pertama-tama kita harus mengetahui tentang pengertian hukum kontrak. Kontrak atau kontrak dalam bahasa Inggris dan overeenkomst dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian luas sering juga dinamakan dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Biasanya secara tertulis, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan atau verbinesis. Selanjutnya, adapun menurut para ahli tentang hukum kontrak, pertama, menurut Michael de Delbers, pengertian hukum kontrak sebagai might then be taken to be law pertaining to appointment of promise or agreement, aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Selanjutnya, menurut Suharnoko mengatakan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan hal tertentu dalam sebab yang halal. Sumber hukum kontrak. Asas kontrak perjanjian antara pihak-pihak terlibat di mana masing-masing pihak tunduk terhadap aturan telah disepakatinya. 2. Asas kebebasan kontrak di mana pelaku bisnis dapat membuat dan menentukan isi perjanjian yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan meliputi hukum perdata atau KUH perdata, hukum publik pidana ekonomi KUH pidana, hukum dagang KUH dagang. Peraturan undang-undangan di luar KUH perdata, KUH pidana maupun KUH dagang, sedangkan sumber hukum bisnis menurut pendapat Munir Fuad meliputi perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin ahli hukum. Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Asas-asas hukum kontrak. A. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Menurut asas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat leluasa membuat kontrak apa saja yang mereka inginkan selama kontrak ini memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, dan serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian berarti perjanjian apapun di antara siapapun tentang apapun, bahkan para pihak juga bisa bebas untuk tidak membuat perjanjian. Asas kepastian hukum, pasta sunt servanda. Pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang. Namun, terbatasnya hanya mengikat para pihak yang menandatangani. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas konsensualisme atau konsensualisme. Pasal 1320 KUHP Perdata dikatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 syarat, dan apa syarat pertama adalah 1. Kesepakatan dari mereka yang menginginkan dirinya atau the two meaning. Pasal ini menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri. Konsensualisme berarti kesepakatan konsensus, yaitu pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Asas itikat baik, good fight together strong.
Pasal 138 dalam ayat 3 KUHP Perdata dinyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya. Asas kepribadian, personality. Asas kepribadian berarti suatu konsep di mana kontrak yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain di luar para pihak. Kesepakatan. Persetujuan pernyataan kehendak antara suatu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. 2. Kecakapan. Para pihak berkontrak harus cakap menurut hukum atau dengan siapa saja yang boleh melakukan kontrak. Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang menyatakan cakap untuk berkontrak kecuali bila undang-undang menyatakan tidak cakap. Suatu hal tertentu objek atau prestasi. Nah, suatu hal yang tertentu yang dimaksud di sini adalah adanya benda atau objek hukum prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak. Kuasa hukum yang halal. Kuasa yang halal dimaksud di sini adalah bukanlah halal dalam makna agama Islam. Halal yang dimaksud di sini sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis hukum kontrak. Kontrak menurut sumber hukum Sudikno Mertukusumo 187. Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan pergolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Jenis perjanjian kontrak menjadi 5 macam, yaitu perjanjian yang bersumber dari hukum keluargaan, perjanjian yang bersumber dari kebendaan, perjanjian obligatoir, perjanjian yang bersumber dari hukum acara, perjanjian yang bersumber dari hukum publik, kontrak menurut namanya. Kontrak menurut namanya adalah penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam pasal 1319 KUH Perdata dan artikel 1355 NBW di dalam pasal 1319 KUH Perdata dan artikel 1355 hanya disebutkan 2 macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominat atau kontrak bernama dan kontrak inominat, kontrak yang tidak bernama. Kontrak menurut bentuknya di dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak timbal balik. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan timbal balik sepihak. Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani perjanjian ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lain. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Perjanjian berdasarkan sifatnya. Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian kebendaan, cycle overcomes, dan perjanjian obligator.